Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat Ngipri Kethek part yang ke-6. Sudah sekian lama kita menantikan kelanjutan cerita kali ini, ya karena penulisnya baru update cerita ini ya teman-teman. Karena setiap update-nya, ya aku langsung membawakan ceritanya. Jadi memang lumayan agak lama, dan sebenarnya cerita ini update-nya udah beberapa hari yang lalu. Cuman karena terkesan lumayan pendek, jadi saya menunggu. Namun yang ditunggu-tunggu ternyata update-nya belum keluar lagi, jadi ya saya akan langsung membawakan yang ini saja dulu sementara waktu ya teman-teman. Karena cerita selanjutnya itu memang belum diupdate lagi. Jadi tidak apa-apa, sementara kita yang ini dulu. Dan tenang aja, pokoknya cerita dari Ngipri Kethek ini, yaitu Pesugihan Keluarga Ningrat, akan saya ada full versionnya nantinya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Dan untuk kelanjutan ceritanya yang part ke-6 ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Simak baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Nah, kali ini saya akan membacakan lagi cerita yang benar-benar sudah lama dinantikan kelanjutannya. Dan cerita kali ini ditulis oleh Mas Restu Wiratmaja ya teman-teman, yang dulunya itu sudah part yang kelima dan sekarang masuk part yang ke-6. Cerita kali ini berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat ataupun Ngipri Kethek part yang ke-6. Langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Rencana terselubung. Raden Suropto namanya. Dia adalah adik dari Raden Brotoseno yang merupakan ayah dari Raden Anggoro. Bapakku belum mengetahui secara pasti siapa Raden Suropto tersebut. Namun ibuku mengatakan jika beliau adalah orang yang sangat menolak keterkaitan antara dunia perpolitikan yang memasuki wilayah kekeratonan. Belum diketahui apa maksud yang diinginkan dari Raden Suropto sendiri. Namun dirinya tidak menginginkan adanya campur tangan antara pejabat dengan keluarganya, hingga menjadikan seluruh aturan dan sistem kekeluargaan benar-benar dijadikan seperti boneka oleh para pejabat yang menganut paham dunia perpolitikan itu sendiri. Bapakku yang mengetahui percakapan antara kedua belah pihak, yakni Raden Anggoro dan juga beberapa pejabat penting, akhirnya bisa menyimpulkan satu persatu mengenai privasi yang memang disembunyikan oleh keluarga Brotoseno secara mendalam. Jika memang nantinya rencana itu berhasil, berarti semua rencana yang memang telah dipikirkan oleh Raden Anggoro benar-benar berjalan dengan mulus. Satu hal yang masih bapakku pikirkan, mengapa tumbal berikutnya berasal dari keluarga Brotoseno. Mengapa pula tidak berasal dari keluarga Ningrat saja? Padahal di keluarga Ningrat sendiri masih ada beberapa orang yang bisa dijadikan tumbal berikutnya. Jikalau Raden Anggoro mau, mungkin saja dirinya akan menumbalkan Mas Sugeng terlebih dahulu. Mengapa Mas Sugeng? Jika dipikirkan, peran Mas Sugeng di keluarga Ningrat tidak banyak. Dia hanya menjadi pengikut dari Mas Pangarep, sehingga jika Raden Anggoro mau, kemungkinan besar dia akan menumbalkan Mas Sugeng untuk dijadikan pengawal dari Rojo Kethek. Namun jika Raden Anggoro memang berkeinginan untuk mencari tumbal yang berasal dari keluarganya sendiri, berarti ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa ditarik. Yang pertama, Raden Anggoro tidak menginginkan adanya kecurigaan dari keluarga Ningrat untuk bisa menjalankan apa yang menjadi hak keinginan dan juga rencana terbesarnya. Yang kedua adalah diketahui Raden Suropto merupakan satu-satunya anggota keluarga dari keluarga Brotoseno yang tidak menyukai langkah dari Raden Anggoro. Dia adalah satu-satunya dari keluarga Brotoseno yang mengecam Raden Anggoro ketika memasukkan politik ke dalam kekeluargaan kekeratonan. Yang ketiga, alasan lainnya yang benar-benar kuat adalah mungkin saja Raden Anggoro memiliki sebuah rencana besar terkait mengapa dirinya menumbalkan Raden Suropto yang merupakan bagian dari keluarganya sendiri.
Jika benar apa yang memang dipikirkan bapakku, Raden Angkoro melakukan hal ini karena memang dalam pesugihan ini cukup mencari 2 tumbal pertama untuk mendapatkan banyak tumbal lainnya. Bisa dibilang, ya, kunci utama dalam melakukan pesugihan ini adalah dengan cara menumbalkan 2 orang untuk mendapatkan banyak tumbal lainnya. Bapakku yang menyadari hal ini langsung terkejut. Dia langsung mengatakan kepada ibuku terkait apa yang baru saja dipikirkannya. Bu, di mana rumah Raden Surapto? Dia di sebuah pelinggihan ataupun peristirahatan yang jaraknya tidak jauh dari tempat ini. Bu, ini benar-benar gawat. Maksud Bapak apa? Jika Raden Surapto ditumbalkan, maka kita semua akan terkena imbasnya. Ibuku masih belum paham terkait apa yang menjadi jalan pikiran dari bapakku. Dia sendiri masih ragu jika memang Raden Surapto yang akan dijadikan tumbalnya. Kunci dari rencana Raden Angkoro adalah ketika dia menyebutkan akan menumbalkan karyawannya. Jika dipikirkan, maka pesugihan ini berjalan tidak selektif lagi. Jelas bapakku. Maksud bapak bagaimana? Ibu tidak paham. Bapakku mencoba untuk menenangkan diri. Dia tidak ingin ada kesalahpahaman yang tercipta dari penyampaiannya yang buru-buru itu. Ibu tahu kan, siapa korban pertama pesugihan yang dijalankan keluarga Ningrat ini? Tanya bapakku. Nyi Endang, ibuku sendiri. Benar, dia akan dijadikan ratu oleh Roco Gede. Namun pada kenyataannya ratu yang sebenarnya yang ada di rumah ini adalah Mbak Neneng. Nyi Endang hanya dijadikan tumbal untuk mengkultuskan Ratu Gede itu sendiri, yaitu Mbak Neneng. Ibuku mulai mengangguk paham. Dia mulai mengerti apa yang menjadi jalan pikiran dari bapakku terkait pesugihan ini. Lalu, ada apa dengan tumbal berikutnya? Tanya ibuku. Raden Angkoro mengatakan jika tumbal berikutnya berasal dari keluarga Brotoseno, yaitu Raden Surapto. Jika memang apa yang dipikirkan aku ini benar, Raden Angkoro melakukan ini hanya untuk mengelabui keluarga Ningrat. Mengelabui keluarga Ningrat agar apa? Agar kita semua dijadikan tumbal. Hati ibuku langsung bergetar hebat. Melalui perkataan yang baru saja diucapkan oleh ibuku, semuanya seperti terbuka lebar dan begitu jelas apa yang memang sedang direncanakan oleh Raden Angkoro. Ibuku mengingat sebuah perkataan yang memang dirinya sendiri dapatkan ketika Nyi Endang masih hidup. Nyi Endang sering berpesan kepada ibuku jika ada salah satu dari keluarganya yang sangat mengerikan, dia akan menghalalkan segala cara untuk menjalankan semua ambisinya dan mereka berasal dari keluarga Brotoseno. Bapakku hanya terdiam ketika ibu mengatakan hal seperti itu. Dia pun sedang memikirkan banyak cara agar bisa menjalankan rencananya satu persatu. Adapun rencananya yang akan dijalankan oleh bapak sendiri adalah menyelamatkan Raden Surapto, mengeluarkan Mbak Neneng yang diketahui sebagai kunci dari rahasia pesugihan keluarga Ningrat. Yang ketiga adalah kabur dari rumah dan memutuskan untuk melakukan pati obor. Ketiga rencana itu harus benar-benar ia jalankan dan dilaksanakan agar Raden Angkoro tidak bisa menumbalkan semua keluarga Ningrat. Sungguh biadab Raden Angkoro. Ternyata rencana terselubungnya benar-benar mengerikan. Saat bapak dan ibuku sedang berbicara di dalam kamar, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Bapak pun langsung menuju ke arah pintu dan membukanya secara perlahan. Ternyata yang baru saja mengetuk pintu adalah Mbak Ayu. Mbak Ayu, ada apa Mbak? Mas Arto boleh keluar sebentar. Ada perlu apa ya Mbak? Pejabat itu ingin menemuimu Mas. Bapakku langsung gugup ketika Mbak Ayu mengatakan hal itu kepadanya. Jangan-jangan Raden Angkoro telah menceritakan dirinya kepada pejabat itu. Untuk menghormati panggilan tersebut, bapakku kemudian keluar dari kamar. Ia akhirnya menuju ke ruang tamu untuk bertemu dengan pejabat tersebut. Setelah tiba di ruang tamu, bapakku langsung menundukkan badannya sembari merendahkan sedikit demi sedikit badannya untuk terduduk di lantai. Hei, jangan duduk di lantai, kemari. Duduk saja di sofa empuk ini.
ucap salah satu pejabat itu. Tidak apa-apa tuan, lantai adalah tempat yang paling mulia bagi saya, jelas bapakku. Tak usah malu, duduklah di sofa. Bapakku perlahan melihat raut wajah dari satu persatu para pejabat itu. Dia merasakan ada hawa negatif yang terpancarkan dari para pejabat itu. Dua dari pejabat itu ternyata sering memanipulasi pembelanjaan yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Hal ini diketahui ada dua makhluk yang bentukan wajahnya tidak sempurna. Lalu kepalanya sangat besar dan lehernya juga panjang hingga melilit ke bagian perut sampai ke kepalanya. Dan yang terakhir, dia sangat pekat sekali auranya, sampai-sampai tubuh bapakku dibuat lemas olehnya. Ternyata pejabat yang satu ini memiliki perewangan atau jin peliharaan yang sangat banyak. Bapakku yang mengetahui sesuatu yang memang tertanam di tiga pejabat itu hanya bisa terdiam. Dia tidak ingin jika ketiga pejabat itu benar-benar mengetahui apa yang benar dimiliki oleh bapakku. Tiba-tiba satu dari ketiga pejabat itu pun mengulurkan tangannya kepada bapakku. Dia meminta kepada bapakku untuk duduk di atas sofa yang empuk yang memang dipergunakan untuk bapakku duduk di sana. Mari duduk, jangan di lantai. Tidak sopan duduk di bawah sedangkan kami berada di atas. Bapakku sekilas membaca nama yang tertempel di jas hitam pejabat itu. Dia bernama Lingga. Dari namanya saja bapakku sudah menilai jika pejabat yang memiliki banyak perewangan ini adalah orang yang tidak mau mengalah terhadap siapapun. Matur nuwun tuan, ucap bapakku sembari menggapai uluran tangannya. Namun saat dimana bapakku menyentuh tangan itu, dia seperti terbawa di sebuah zaman atau waktu yang akan terjadi di masa depan. Dengan jelas bapakku ini mendapatkan penggambaran terkait pejabat yang bernama Pak Lingga ini. Bapakku melihat seorang wanita yang sedang tertidur, lalu kedua tangannya diikat oleh buntut dari Roco Ketek. Saat dimana wanita itu tidak bergerak, bapakku langsung menghampirinya dan membisiki wanita tersebut. Tenangkan dirimu, jangan takut. Lalu wanita itu pun langsung menenangkan dirinya dan memukulkan kedua tangannya ke arah tembok. Sontak saja buntut dari Roco Ketek pun terlepas. Wanita itu berlari hingga masuk ke dalam kamar. Ia pun melihat Roco Ketek berjalan ke arahnya. Secara perlahan Roco Ketek itu terhalang oleh sesuatu yang menggunakan pakaian ala keraton. Ternyata wanita itu memiliki kodam turunan yang berasal dari leluhurnya, sehingga Roco Ketek itu tidak bisa melakukan apapun kecuali menahan diri hingga subuh tiba. Bapakku pun langsung melepaskan genggamannya itu sembari menghela nafasnya dengan panjang. Raden Angkoro dan pejabat lainnya sempat terkejut terkait apa yang baru saja terjadi kepada bapakku. Ada apa, Arto? Tidak ada apa-apa, Raden. Bapakku pun langsung bangkit dan terduduk di sofa sembari memikirkan apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. Saat dimana bapakku terduduk, Raden Angkoro langsung mengarahkan kepada topik pembahasan agar kejadian yang baru saja terjadi kepada bapakku itu ya tidak terpikirkan oleh kedua pejabat penting tersebut. Setelah mengobrol lama, akhirnya para pejabat itu pun memutuskan untuk pulang. Raden Angkoro pun mempersilahkan ketiga pejabat itu pun untuk pamit. Setelah mereka bertiga pamit dari rumah, Raden Angkoro masih menatap bapakku dengan tatapan yang tidak biasa. Dia pun mendekati bapakku sembari mengatakan sebuah kalimat yang membuat tubuh bapakku merinding seketika. Kau sudah tahu rahasia kami kan? Bapakku hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun terkait rahasia yang baru saja dibeberkan oleh Raden Angkoro. Saat itu juga Raden Angkoro langsung pergi dan pamit pulang. Dia seperti menunjukkan kepada bapakku terkait siapa yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Tempat di mana Raden Angkoro keluar, ada seseorang yang suaranya sangat familiar mendatangi rumah dan kemudian mengetuk pintu berkali-kali. Bapakku yang kebetulan belum sempat masuk kamar langsung membelokkan arahnya ke depan rumah. Ternyata ketika dirinya membukakan pintu, orang tersebut adalah Kang Waris. Loh, Kang, ada apa datang ke rumah ini? Kang Waris hanya tersenyum. Dia kemudian memegangi tangan bapakku, yang mana tangan itu adalah tangan yang menggapai uluran tangan dari salah seorang pejabat
yang bernama Lingga. Kamu tahu kan, apa maksud dari sesuatu yang baru saja terjadi ketika tanganmu memegang tangan dari seorang pejabat itu? Tanya Kang Waris. Maksud Kang Waris apa? Itu adalah kejadian di 15 tahun yang akan datang. Ini akan terjadi kepada anak keduamu yang berjenis kelamin perempuan. Bapakku langsung kaget mendengar hal itu. Ternyata apa yang baru saja dilihatnya adalah kejadian yang akan datang ataupun yang akan terjadi di 15 tahun ke depan. Hal ini membuat bapakku tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris. Aku kesini untuk menggagalkan rencana Raden Angkoro. Menggagalkan rencana? Dengan apa, Kang? Raden Surapto adalah temanku. Dia adalah orang yang memang sudah mengetahui jalannya pesugihan turun-temurun ini. Kang Waris yang memang dekat dengan Nyi Endang ternyata dirinya berteman dengan Raden Surapto. Jika memang Kang Waris bisa menyelamatkan Raden Surapto, berarti rencana dari Raden Angkoro akan digagalkan secara total oleh Kang Waris. Tapi aku minta satu hal kepadamu, ucap Kang Waris. Apa itu, Kang? Tolong jaga kedua anakmu dengan baik-baik. Salah satunya akan menjadi penghalang bagi Protoseno dan juga para pejabat itu. Karena itulah masa depan yang baru saja kau ketahui itu akan terjadi di 15 tahun ke depan. Setelah mengatakan hal itu, Kang Waris pun pamit pergi. Bapakku mengetahui dengan jelas pesan yang tersirat dari apa yang dikatakan oleh Kang Waris kepadanya. Saat dimana bapakku ingin menghampiri Kang Waris, tiba-tiba Kang Waris terhenti sejenak dan mengatakan sesuatu kepada bapakku. Ini adalah akhir hayatku. Maafkan aku yang belum bisa membantu banyak untuk mengeluarkan keluargamu dari jeratan tebal ini. Setidaknya dengan mengacaukan rencana Raden Angkoro, kalian bisa cepat pergi dari tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Kang Waris kembali melangkah dan juga meninggalkan bapakku yang masih terdiam karena mendengar hal yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris. Lewat pesan yang dikatakan oleh Kang Waris, bapakku pun menyimpulkan satu hal. Apakah karena Raden Surapto adalah orang penting sehingga rahasianya bisa dijadikan senjata untuk melumpuhkan Raden Angkoro? Atau memang karena Kang Waris memiliki tujuan lain agar bisa menyelesaikan pesugihan ini? Nah, akhirnya cerita pun bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Dan mungkin sementara kita akan menunggu lama lagi. Ya karena bagaimana tidak lama, karena si penulis itu sendiri menyelesaikan tulisannya itu ya benar-benar dibagi beberapa part dan tidak langsung diselesaikan. Ya malum saja, karena membuat cerita itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Dan juga harap tunggu kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Sebenarnya cerita ini memang ada kelanjutannya itu sudah ada beberapa hari yang lalu. Cuman karena terkesan lumayan pendek dan mungkin saya akan lanjutkan lagi. Ya mungkin terkesan masih pendek dan saya menunggu kelanjutannya. Namun kelanjutan yang berikutnya itu tidak kunjung berlanjut. Jadi sementara waktu saya lanjutkan sampai di sini dulu. Dan nantinya akan saya teruskan lagi di part yang berikutnya. Dan nantinya tenang aja, bakalan ada full version dari keseluruhan cerita pada kali ini agar kalian gampang dalam mengerti ataupun memahami ceritanya, yaitu dari pesugihan Nyi Pirikada ini ya teman-teman, ataupun pesugihan keluarga Ningrat. Terima kasih atas support kalian yang sudah setia menantikan kelanjutan cerita ini dan juga untuk channel ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Dan juga kepada kalian klik tombol notifikasinya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan itu kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini juga. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.